banyak Bu Komoditas di daerah yang paling khas. Ya, kemudian apa lagi? Mempunyai daya saing tinggi Bu. Ya, punya daya saing tinggi, baik itu dalam bidang industri, permintaan konsumen di dalamnya ya. Nah, jadi beragam gitu ya. Beragam kriteria yang bisa kita gunakan di dalamnya. Nah, ini ada menurut Arianto dan Hafiz Rianda tahun 2010. Jadi mereka ini melakukan penelitian komunitas unggulan ya, dengan berdasarkan kriteria-kriteria. Yang pertama, bahwa suatu komunitas mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian ya, menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Dalam artian apa? Oh, ternyata si spesies ini merupakan spesies yang paling banyak dicari oleh industri gitu ya, industri pengolahan ikan. Oh, ternyata si spesies ini merupakan spesies yang diekspor ya. Itulah yang dikatakan menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Tadi saya katakan menambah apa? Pendapatan daerah gitu ya, menambah pendapatan daerahnya gitu. Yang kedua, mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat terhadap sesama komunitas unggulan maupun komoditas lainnya. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak nih maksudnya apa? Dia mempunyai keterkaitan antara satu komoditas dengan komoditas lainnya. Nah, apa jadinya jika komoditas ini tidak ada? Nah, dampaknya apa kalau komoditas ini tidak ada? Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa yang maksud dengan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang? Aditya Pratama? Aditya? Ya Bu. Aditya, apa sih maksud dengan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang ini, Aditya? Keterkaitan ke depan dan belakang tuh Bu. Ke depan tuh dia tetap jadi unggulan gitu Bu, walaupun di sebelumnya dia unggulan juga gitu Bu. Dia tetap unggulan loh. Gimana maksudnya? Dia menjadi penggerak, mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat terhadap sesama komunitas unggulan maupun komunitas lainnya. Gimana maksud dia tadi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Memberikan pendapat boleh, apapun itu. Yang penting jelas. Nanti saya kasih penguatannya. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang. Nah, kalian pasti pernah dengarkan data-data time series, ya, data time series. Nah, kita hidup di masa ini, masa kini, tapi kita tidak pernah tahu di masa kehidupan di masa yang akan datang ya, keadaan di masa yang akan datang. Nah, yang kita tahu adalah sejarah di masa lampau ya. Nah, ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, si komunitas ini, misalkan si spesies A ini, bagaimana peran dia ketika di masa lampau. Nah, dan bagaimana juga peran dia ini di masa yang akan datang. Nah, bagaimana si komunitas, bagaimana si spesies ini memiliki nilai jual di masa sekarang, masa lampau, dan juga di masa yang akan datang. Nah, inilah artinya dia ini memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang. Dalam artian komunitas ini terus ada di masa lampau, masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Karena apa? Spesies ini akan terus menjadi minat ataupun permintaan dari konsumennya. Nah, ini dikatakan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang. Ya, nilainya tidak jatuh, nilainya tidak jauh dari permintaan konsumen. Ya, nah si komunitas ini juga memiliki peran apa ke komunitas unggulan lainnya. Misalkan nanti dalam satu wilayah pengelolaan perikanan, spesies unggulannya ada ikan, saya katakan ikan tuna misalkan ya, kemudian ada tongkol, gitu ya, kemudian ada lobster.
ya, tuna menempati posisi pertama, prioritas pertama, tongkol menempati posisi ataupun skor kedua, dan lobster menempati posisi ketiga. Nah, kita tahu bahwa produksi hasil tangkapan nelayan itu bersifat fluktuatif, ya, fluktuatif. Nah, dalam artian apa? Bisa jadi dia waktu X itu adalah banyak, dan kemudian di waktu Y itu dia akan berkurang. Nah, begitu juga sebaliknya. Bisa jadi di masa sekarang ini si tuna ini menempati prioritas pertama. Nah, ya, ke depannya seperti apa keterkaitannya dengan komoditas unggulan lainnya? Ketika si tuna ini tidak ada, bisa digantikan oleh apa spesies lainnya, gitu ya. Spesies lainnya apa yang mendekati si dari karakteristik tuna ini, dari segi daging ikannya, protein yang dikandung di dalamnya, dari segi permintaan pasarnya. Nah, jadi memiliki keterkaitan dengan komunitas unggulan lainnya. Ya, oh ternyata permintaan tuna, misalkan saya katakan yellowfin tuna, misalkan seperti itu. Permintaan ekspor yellowfin tuna sangat besar pada tahun X. Nah, ternyata produksi nelayan, hasil tangkapan nelayan pada tahun X itu menurun untuk si ikan tuna ini. Ada spesies lain yang dapat digantikan, gitu ya. Ada hasil tangkapan lain yang bisa digantikan untuk apa? Dijadikan komoditas ekspornya, ya, spesies yang diekspor, gitu. Nah, ini maksud dengan ada keterkaitan ke depan dan ke belakangnya, dan memiliki keterkaitan dengan komoditas unggulan lainnya. Nah, tadi saya katakan komoditas unggulan itu tidak hanya satu, ya, bisa jadi 2 ataupun 3 dalam satu wilayah pengolahan perikanan. Tergantung apa karakteristik wilayahnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mampu bersaing dengan produk sejenis di wilayah lainnya. Mampu bersaing dengan produk sejenis di wilayah lainnya. Di Aceh Besar, unggulannya adalah ikan tongkol. Di Aceh Timur, unggulannya adalah ikan tongkol. Nah, bisa nggak dia bersaing antar wilayah ini? Nah, kita ketahui bahwa ekspor keluar Aceh, ada perusahaan A di luar Aceh yang meminta ikan, misalkan ikan tongkol, misalkan gitu ya, ikan tongkol. Nah, untuk dijadikan industri produk ataupun bahan baku untuk industrinya, gitu ya. Nah, ketika si wilayah A ini, misalkan Aceh Timur ini, mengirimkan hasil tangkapannya berupa ikan tongkol tadi, nah di wilayah B ini, si Aceh Besar ini memiliki kualitas ikan yang sama, yang bisa bersaing dengan si Aceh Timur ini. Untuk dijadikan apa? Si tangkapannya itu bisa dijadikan bahan baku yang bisa digunakan juga oleh si perusahaan A ini, gitu ya, satu perusahaan gitu. Jadi si perusahaan A ini ketika dia tidak menerima ataupun kurang bahan baku di wilayah si Aceh Timur, bisa meminta bahan baku di wilayah Aceh Besar, misalkan itu. Jika dia dapat bersaing dengan produk sejenis di wilayahnya, dalam artian karakteristik, kualitas, gitu ya, mutu dari ikan setiap wilayah itu adalah sama, gitu ya. Nah, jadi bisa bersaing dengan produk sejenis dia, gitu ya, sejenis dia di wilayah lainnya. Nah, itu. Jadi tergantung kualitasnya, gitu ya, mutunya, penanganan hasil tangkapannya. Nah, itu mampu bersaing, sehingga permintaan untuk ikan itu sama di setiap wilayahnya, gitu ya. Setiap wilayah untuk bersaingnya sama. Nah, kemudian yang keempat apa? Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi juga, ya, sama. Karena dia memiliki daya saing yang produk sejenis dari wilayahnya, tentunya juga dia memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, ya, baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan bakunya. Nah, jumlah permintaan di pasar A, jumlah permintaan di pasar B itu adalah sama, ya. Ataupun si industri A ini meminta jenis bahan baku yang sama untuk wilayah A dan wilayah B, seperti itu. Misalkan seperti itu, ya. Ini berdasarkan dari Yanto dan Hafiz Rianda. Nah, ini kriteria yang mereka gunakan untuk penentuan komoditas unggulannya. Ya, banyak lainnya sampai dengan 12 kriteria yang mereka gunakan. Jadi banyak sekali kriteria yang dapat kita gunakan dalam penentuan komunitas unggulan ini. Tergantung apa? Tergantung kondisi wilayah
penelitian kita, tergantung dari kondisi wilayah riset